Akhirnya Amin Rais tidak kebal hukum. Ada yang berani melaporkan Amin Rais ke pihak kepolisian. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Joko Widodo dan inilah berita. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Isu keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali menjadi polemik setelah sejumlah tokoh nasional seperti Amin Rais dan Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Depok. Laporan itu diajukan oleh pendukung Jokowi dari Kornas Kota Depok yang menuduh para terlapor melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah Jokowi. Mereka menggunakan pasal 160 dan 161 KUHP sebagai dasar hukum pelaporan dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Menurut pelapor, keaslian ijazah Jokowi telah ditegaskan langsung oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, sehingga penyebaran keraguan dianggap sebagai upaya menciptakan keresahan publik. Beberapa nama yang turut dilaporkan selain Amin Rais dan Roy Suryo, antara lain Gus Nur, Dr. Tifa, dan perwakilan TPUA. Mereka diduga secara aktif membangun narasi palsu di media sosial dan forum publik lainnya. Selain di Depok, pelaporan serupa juga terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sejumlah organisasi seperti Peradi Bersatu dan relawan Jokowi ikut mengambil langkah hukum terhadap individu yang mereka nilai menyebarkan hoaks soal ijazah Jokowi. Sebelumnya, upaya melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri sempat ditolak dan diarahkan ke kepolisian tingkat wilayah. Roy Suryo, salah satu terlapor, menanggapi pelaporan ini dengan tegas. Ia menyebut penggunaan pasal 160 sebagai tindakan pengecut dan menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum. Menurut Roy, seharusnya kasus ini dibuktikan di pengadilan melalui gugatan pribadi, bukan melalui pelaporan pidana umum. Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap membuktikan kebenaran soal ijazah Presiden di hadapan hakim. Amin Rais resmi dilaporkan ke polisi terkait dugaan makar dan ujaran kebencian. Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila melaporkan dugaan membuat dan menyebarkan ujaran kebencian ke Ditreskrimsus Polda Jabar atau Cybercrime pada Selasa 20 Juni 2023. Ketua Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila, Farid Nur Fadilah, ia menyampaikan bahwa mereka melaporkan sejumlah tokoh yang diduga membuat dan menyebarkan ujaran kebencian. Beberapa tokoh tersebut antara lain Ketua Mega Bintang, Modric Sangidu, Amin Rais, Rizal Fadilah, Muhammad Taufik, Syahganda Nainggolan, Egy Sujana, Sukri Fadoli, Dedi S. Budiman, dan Ustadz Ahmad Khozinuddin. Nama-nama itu diduga sudah membuat dan menyebar hasutan ujaran kebencian yang disebarkan lewat media elektronik mengarah ke perbuatan makar. Ujarnya setelah membuat laporan di Polda Jabar. Itu kan melanggar aturan perundang-undangan ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian dan tak menutup kemungkinan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana pasal 104, 106, dan 107 pada putusan MK nomor 7/PUU Datar XV 2017 tentang perbuatan makar. Menurut Farid, sampai detik ini baik Modric maupun tokoh lainnya tadi belum memberikan klarifikasi dan penjelasan atau meminta maaf karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, pihak Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila telah melakukan somasi kepada Amin Rais CS agar meminta maaf dan mengklarifikasi atas dugaan membuat
dan menyebarkan ujaran kebencian melalui ajakan People Power. Di mana People Power ini dinilai sebagai bahasa lain dari upaya menjatuhkan kekuasaan presiden secara sah atau bisa dibilang makar. Namun somasi tersebut tidak diindahkan hingga akhirnya Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila membuat laporan polisi. Modric juga kata Farid dan tokoh lainnya telah dengan seksama melakukan ujaran kebencian dalam narasi. Jokowi ketar-ketir, Amin Rais ikut dilaporkan kasus tuduhan ijazah palsu. Guys, tangan-tangan suruhan Jokowi ternyata terus bergerak buat laporin orang-orang yang nuduh ijazah palsu loh. Soalnya, kabar terbarunya, Ormas bernama Komite Rakyat Nasional atau Kornas laporin Amin Rais atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Pelaporan ini dikonfirmasi sama Ketua Kornas Wilayah Depok yaitu Karim Rahayaan. Dia bilang, Amin Rais dilaporkan bersama beberapa orang lainnya kayak Roy Suryo. Bahkan, pegiat media sosial yaitu Dr. Tifa lewat akun X-nya bilang sekarang ini Jokowi lagi diperas pendukung fanatiknya loh, biar keluarin uang agar orang-orang mau kasih bantuan dukungan. Kalau menurut kalian, apa Jokowi beneran udah panik ya guys? Bertobatlah, Mas Jokowi. Pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Itu impian yang nggak masuk akal. Ya. Kontra Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep. Dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini, insya Allah. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya, betul-betul ini sebuah manusia yang ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang, tapi oleh si ya itu betul-betul menghina kita semua. Yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, keluar-keluar. Presiden Prabowo dapat meminta kasus ijazah Jokowi agar segera dibawa ke pengadilan dengan catatan proses pengadilan harus terbuka secara umum dan disiarkan lewat televisi dan radio. Jokowi datang ke pengadilan harus sambil membawa ijazah aslinya sesuai dengan janjinya. Hanya akan bawa ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kehutanan UGM bila diminta oleh pengadilan. Nah, para hakim yang akan mengadili harus hakim-hakim yang lurus, bukan hakim-hakim yang bengkok. Demikian juga tim jaksanya. Insya Allah kebenaran pasti muncul seperti pendapat seorang bijak. Truth at last cannot be hidden. Dissimulation is of no avail. Falsehood puts on a mask, nothing is hidden under the sun. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufu Fafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok Gibran. Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok. Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan. Selalu merasa marah setiap kali menonton di layar TV adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional, pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol
Bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain untuk berpesta pura seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, sekian hektar. Nah, kemudian makan mewah bersama sambil cengengesan, dan ada menteri yang lupa diri sampai bersweet-sweet ya, seperti remaja belasan tahun. Ini menyedihkan dan membuat marah rakyat kecil kita. Yang sangat mengherankan, apakah Sri Mulyono atau Mukidi ya tidak sadar bahwa berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia yang masih miskin papa melarat melihat adegan-adegan serba mewah Jokowi itu pasti benci dan marah. Berjuta-juta pengendara Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain, dan puluhan juta penjual soto, bakso, nasgor, bakmi, dan lain-lain masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau sudah datang musim hujan, Masya Allah, hidup mereka lebih sulit lagi. Juga puluhan juta buruh dan petani kecil kita tetap merupakan lapisan bangsa yang paling bawah. Kita sepenuhnya paham bahwa mereka, lapisan bawah yang saya yakin berjumlah lebih dari 40%, mereka yang termasuk low middle class atau low and underclass, benar-benar marah pada Sri Mulyono atau Sri Mukidi yang gayanya sok sederhana tetapi hakikatnya mencintai kemewahan. Dia seorang hedonis. Yang dirangkul Mulyono atau Mukidi adalah pemilik modal, 9 naga, para mafia yang lebih berkuasa dari pemerintahan Jokowi sendiri. Nah, mari kita simak sebentar ke belakang untuk mengetahui siapa sebenarnya Mulyono atau Mukidi yang kemana-mana membawa gombal Mukio. Mukidi ini berlagak seperti Raja Jawa sekalipun Petruk jadi ratu. Waktu mengawinkan kahiyang anak perempuannya dengan Bobi Nasution pada November 2017, si Mukidi mendatangkan 7 kereta kencana dengan para sais dan kuda-kuda teji dari Solo, ya, milik Keraton Pakubuwono, itu dibawa ke Medan. Pesta di Medan berlangsung 3 hari 3 malam. Nah, diundang waktu itu di Solo ada 8.000 orang. Ditambah undangan khusus sekitar 3.000 orang. Jadi 11.000 orang waktu di Solo. Pesta di Medan entah berapa ribu orang. Jadi Mukidi, ya, ratusan miliar yang Anda boroskan itu dari mana datangnya? Saya ingin jawaban Mukidi kalau bisa, ya. Tapi tentu ini dia pun mungkin tidak akan melihat video ini. Tapi paling tidak sekali lagi untuk bola dupak mereka itu. Nah, jika itu sumbangan para Taipan, bukankah itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang? Tidak kalah mengerikan juga pernikahan Pangarep dan Eri Gudono, perkawinan yang dibuat oleh Mukidi alias Mulyono yang kemaruh kekuasaan itu tidak kalah mewah dengan raja-raja Jawa zaman dulu. Mukidi bisa memaksa Mangkunegaran sebagai pusat perhilatan. Kedua mempelai penyembah kemewahan dan pemborosan itu lagi-lagi naik kereta diarak dari Loji Gandrung ke Pura Mangkunegaran, dan puluhan ribu rakyat Solo mengeluh-elukan sepasang mempelai tadi, ya, di sepanjang jalan kanan kiri dan berebut untuk bisa memotret dengan ponsel masing-masing. Nah, mungkin Pangarep dan Eri Gudono hanya cengar-cengir sambil manggut-manggut seolah mengatakan memang aku anak dan menantu Raja Jawa. Nah, bila kita ikuti pendapat mayoritas netizen, kita tahu hampir seluruhnya mengkritik habis-habisan keluarga Mukidi alias Mulyono alias Joko Widodo. Mengapa? Karena 20 hari sebelum pernikahan anak Raja Jawa Gadungan itu, tepatnya pada 21 November 2022, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan bencana alam terbesar di Indonesia pada tahun 2022 itu. Setidaknya ada 169 desa yang hancur dari 56.540 desa yang dinyatakan rusak berat. Korban jiwa meninggal berjumlah 600 orang, yang luka dan luka-luka berat ribuan. Nah, tatkala Indonesia sedang berduka pada pertengahan sampai akhir Desember 2022, tapi lihatlah bagaimana Mukidi Mulyono alias Joko Widodo dengan tenang, senang, dan bahagia mengawinkan Pangarep secara super mewah dan
ugal-ugalan. Jadi saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya hormati, ini Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi money, abundance of sex, luxury, and fame adalah 4 pusaran pokok dalam hidupnya.